Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Irma Sitiartima sebagai moderator dan pemateri pertama. Dan ada rekan-rekan saya, yang pertama Teh Rika Tundan Iriani, yang kedua ada Terisma Yanti Fatona, dan yang ketiga ada Teh Pina Yulianti. Silakan teman-teman bisa disimak video berikut ini. Baik, di sini kami akan membahas tentang ekosistem estuari. Baik, materi pembahasan yang pertama yaitu definisi ekosistem estuari, yang kedua, kondisi lingkungan dan biota ekosistem estuari, yang ketiga, adaptasi organisme estuari, yang keempat, produktivitas perairan estuari, yang kelima, fungsi, peran, dan permasalahan ekosistem estuari, dan yang keenam, pengelolaan ekosistem estuari. Materi yang pertama, definisi ekosistem estuari, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Estuari berasal dari bahasa Latin, aestus, berarti pasang surut, menurut Odum 1971. Berdasarkan definisi Pritchard dalam Odum 1971, estuari merupakan suatu bentukan massa air yang semi tertutup di lingkungan pesisir yang berhubungan langsung dengan laut lepas, juga sangat dipengaruhi oleh efek pasang surut, dan massa airnya merupakan campuran dari air laut dan air tawar. Estuari juga merupakan daerah transisi air tawar dan air laut, sehingga organisme-organisme yang tinggal di dalamnya harus dapat beradaptasi. Di estuari terdapat berbagai komunitas organisme yang terdiri dari jenis-jenis endemik dan jenis-jenis yang datang dari laut, ditambah dengan jenis-jenis organisme yang mampu berosmoregulasi untuk menembus ke arah atau dari lingkungan air tawar. Ciri khas estuari cenderung lebih produktif daripada laut ataupun pembuangan air tawar. Menurut Odum 1994 dalam Wahyuni 2016 halaman 14. Kondisi lingkungan estuari. Selama musim kemarau, volume air sungai berkurang sehingga air laut dapat masuk sampai ke arah hulu dan menyebabkan salinitas meningkat. Pada musim penghujan, air tawar mengalir dari hulu ke wilayah estuari dalam jumlah besar sehingga salinitas menjadi turun atau rendah. Dengan kondisi fisik yang bervariasi dan merupakan daerah peralihan antara darat dan laut, estuari mempunyai pola percampuran air laut dan air tawar yang tersendiri. Estuari juga sering dipagari oleh lempengan lumpur intertidal yang luas atau rawa garam. Di estuari, salinitas air cenderung berubah dari air tawar ke laut. Perubahan ini dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut airnya. Komunitas tumbuhan yang hidup di estuari antara lain rumput rawa garam, ganggang, dan fitoplankton. Komunitas hewannya antara lain berbagai cacing, kerang, dan ikan. Bahkan ada beberapa invertebrata laut dan ikan laut yang menjadikan estuari sebagai tempat kawin atau bermigrasi untuk menuju habitat air tawar. Estuari juga merupakan tempat mencari makan bagi vertebrata semi air, yaitu unggas air. Kondisi estuari bervariasi dan sangat bergantung pada besar kecilnya air sungai, kisaran pasang surut, dan bentuk garis pantai. Kebanyakan estuari didominasi substrat lumpur yang berasal dari endapan yang dibawa oleh air tawar maupun air laut. Secara geomorfologi, estuari terbagi menjadi 3 macam. Menurut Pritchard tahun 1967. Yang pertama yaitu estuari yang berupa rataan tergenang. Yang kedua, estuari bertipe fjord. Yang ketiga, estuari yang terbentuk oleh proses vulkanik. Nah, selanjutnya biota ekosistem estuari. Biota yang hidup di ekosistem estuari umumnya adalah percampuran antara yang hidup endemik, artinya yang hanya hidup di estuari, dengan mereka yang berasal dari laut dan beberapa yang berasal dari perairan tawar, khususnya yang mempunyai kemampuan osmoregulasi yang tinggi.
Terdapat juga binatang yang dapat kita golongkan ke dalam komponen peralihan ke dalam komponen ini, termasuk dalam organisme seperti ikan yang melakukan migrasi yang melewati estuaria dalam perjalanannya ke daerah pemijahan, baik di air tawar maupun air laut. Contoh umum adalah ikan salem, Salmo corbinsus, dan belut laut atau anguilla. Sedangkan untuk fauna peralihan juga termasuk binatang yang ada di estuaria hanya untuk mencari makan dan termasuk berbagai burung dan ikan. Organisme estuaria berasal dari binatang laut dan bukan dari air tawar, karena binatang laut mampu mentolerir penurunan salinitas yang besar daripada spesies air tawar menghadapi kenaikan salinitas. Materi selanjutnya yaitu adaptasi organisme ekosistem estuari. Adaptasi adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan sehingga menyesuaikan diri terhadap lingkungan untuk terus bertahan hidup. Variasi sifat habitat estuari terutama dilihat dari fluktuasi salinitas dan suhu, membuat estuari menjadi habitat yang menekan dan keras bagi organisme agar dapat hidup dan berhasil membentuk koloni di daerah ini. Mereka harus memiliki adaptasi tertentu. Adaptasi tersebut antara lain yang pertama adaptasi morfologis. Adaptasi morfologis merupakan suatu keadaan di mana organisme tersebut mampu menerima keadaan lingkungan yang terjadi di alam dengan cara memanfaatkan sesuatu yang tersedia di habitat. Contoh dari beberapa adaptasi morfologis yang dapat dikenali di antara organisme-organisme yang hidup di estuari adalah pada saat kondisi suhu dan salinitas mengalami fluktuasi. Agar kehidupan mereka tidak terancam, mereka membuat lubang di lumpur untuk bersembunyi. Perubahan keadaan morfologis membuat organisme estuari memiliki ukuran badan lebih kecil daripada jenis yang sama yang hidup di air laut. Terdapat pula perbedaan jumlah luas tulang dorsal pada ikan-ikan. Adaptasi morfologis memiliki ciri-ciri seperti rambut-rambut halus untuk menghambat penyumbatan permukaan ruang pernapasan oleh partikel lumpur. Organisme yang memiliki kemampuan adaptasi seperti ini adalah kepiting estuari dan beberapa anggota dari gastropoda. Adaptasi yang lain adalah ukuran tubuh. Organisme estuaria umumnya mempunyai ukuran tubuh lebih kecil dibandingkan dengan kerabatnya yang hidup di laut. Kemudian yang kedua ada adaptasi fisiologis. Adaptasi fisiologis ini berhubungan dengan mempertahankan keseimbangan ion cairan tubuh. Kemampuan mengatur konsentrasi garam atau air di cairan internal disebut osmoregulasi. Kebanyakan organisme laut tidak mempunyai kemampuan mengatur kandungan garam internalnya dan disebut osmokonformel. Oleh karena itu, kemampuannya memasuki estuaria dibatasi oleh toleransinya terhadap perubahan di dalam cairan internalnya. Contoh hewan copepoda, cacing polychaeta, dan moluska. Melanjutkan materi dari Tepina, yaitu adaptasi tingkah laku. Berarti di sini adaptasi dari organisme untuk mengatasi tekanan sehingga menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan cara tingkah laku. Salah satu adaptasi tingkah laku organisme estuari adalah membuat lubang ke dalam lumpur, karena di dalam lumpur terdapat nutrisi. Salah satu faktor agar organisme dapat bertahan hidup, nutrisi tersebut itu. Selain itu, organisme estuari juga mampu mengubah posisi pada substrat dengan cara bergerak ke hulu atau ke hilir estuari. Oleh karena itu, organisme-organisme pada estuari memiliki keunikan tersendiri. Selanjutnya yaitu produktivitas perairan estuari. Estuaria merupakan ekosistem produktif yang setara dengan hutan hujan tropik dan terumbu karang.
Karena perannya adalah sebagai sumber zat hara, memiliki komposisi tumbuhan yang beragam, sehingga proses fotosintesis dapat berlangsung sepanjang tahun, serta sebagai tempat terjadinya fluktuasi permukaan air akibat aksi pasang surut. Kondisi ekosistem yang produktif inilah, maka estuaria menjadi salah satu wilayah yang memiliki tingkat produktivitas tinggi. Produktivitas merupakan suatu proses produksi yang menghasilkan bahan organik yang meliputi produktivitas primer ataupun sekunder. Produktivitas primer pada wilayah estuaria dapat diartikan sebagai banyaknya energi yang diikat atau tersimpan dalam aktivitas fotosintesis dari organisme produser, terutama tanaman yang berklorofil dalam bentuk-bentuk substansi organik yang dapat digunakan sebagai bahan makanan. Produktivitas ini dilakukan oleh organisme autotrof, seperti juga semua tumbuhan hijau mengkonversi energi cahaya ke dalam energi biologi dengan fiksasi karbon dioksida, memisahkan molekuler air dan memproduksi karbohidrat dan oksigen. Kemudian, pada daerah dekat kutub puncak, ketinggian fitoplankton dan zooplankton mengikuti musim dengan adanya penyinaran matahari, sedangkan daerah yang memiliki 4 musim juga memperlihatkan turun naiknya kelimpahan fitoplankton dan zooplankton tidak memperlihatkan variasi yang besar. Kemudian, pada daerah dekat kutub puncak, ketinggian fitoplankton dan zooplankton mengikuti musim dengan adanya penyinaran matahari, sedangkan daerah yang memiliki 4 musim juga memperlihatkan turun naiknya kelimpahan fitoplankton dan zooplankton tidak memperlihatkan variasi yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai fungsi, peran, dan permasalahan ekosistem estuari. Pertama, fungsi dan peranan ekosistem estuari. Ekosistem estuari merupakan perairan yang semi tertutup yang berhubungan bebas dengan laut, sehingga air laut dengan salinitas tinggi dapat bercampur dengan air tawar. Itu menurut Picard pada tahun 1967. Oleh karena itu, ekosistem estuari mempunyai fungsi ekonomis dan juga fungsi ekologis. Secara ekonomi, ekosistem estuari dapat dimanfaatkan sebagai tempat pemukiman, tempat penangkapan dan budidaya sumber daya ikan, sebagai jalur transportasi, sebagai pelabuhan dan kawasan industri, sebagai penghasil bahan obat-obatan, sebagai penghasil bahan pangan seperti ikan, udang, kerang, dan juga kepiting, juga sebagai tempat rekreasi dan juga wisata. Sedangkan fungsi ekologisnya yaitu pertama, merupakan sumber zat hara dan bahan organik bagi bagian estuari yang jauh dari garis pantai maupun yang berdekatan dengannya melewati sirkulasi pasang surut. Yang kedua, fungsinya yaitu menyediakan habitat bagi sejumlah spesies ikan yang ekonomis penting sebagai tempat berlindung dan tempat mencari makannya. Dan yang ketiga yaitu memenuhi kebutuhan bermacam spesies ikan dan udang yang hidup di lepas pantai, tetapi bermigrasi ke perairan dangkal dan berlindung untuk memproduksi atau sebagai tempat tumbuh besarnya. Selain itu juga berfungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi, pengendali banjir, dan penambahan zat beracun serta penyerapan karbon. Yang kedua yaitu permasalahan ekosistem estuari. Nonci pada 2002 menyatakan bahwa pertemuan dua fenomena alam dari wilayah daratan dan laut bisa menimbulkan perubahan yang sangat dinamis di wilayah pesisir. Dikarenakan daerah tersebut dicirikan oleh faktor-faktor lingkungan yang sangat bervariasi, seperti suhu, sedimentasi, dan juga arus pasang surut, serta arus, gelombang, sedimentasi, abrasi, dan perubahan salinitas air terjadi dengan pola perubahan yang sangat dinamis. Aktivitas kehidupan manusia, dinamika lingkungan tersebut seringkali menimbulkan tekanan yang mengakibatkan rusaknya kondisi alam wilayah pesisir.
Perubahan sifat sungai yang terjadi secara alami maupun perilaku manusia dari hulu ke hilir akan berpengaruh terhadap kondisi wilayah tersebut. Selanjutnya ada pengelolaan ekosistem estuari, yaitu terdapat 5 pengelolaan. Di antaranya, pertama ada konservasi hutan pantai. Secara alami, kawasan estuari merupakan kawasan yang subur dan juga banyak ditumbuhi oleh beragam jenis tanaman seperti mangrove, nipah, dan juga sagu. Sepanjang daur hidup hutan pantai telah dapat melindungi garis pantai karena jalinan sistem perakaran yang sangat rapat yang memberikan tunjangan mekanis pada pohon. Tingginya bahan organik di perairan hutan dapat memungkinkan sebagai tempat pemijahan, pengasuhan, dan juga pembesaran atau mencari makan dari beberapa ikan atau hewan air tertentu. Yang kedua ada silvofishery. Konsep silvofishery yaitu sebagai kegiatan budidaya perikanan dalam kawasan hutan mangrove sebagai bentuk budidaya mangrove dan aquakultur air payau secara terpadu, dan juga silvofishery adalah salah satu usaha yang mempunyai tujuan ganda secara ekologi maupun ekonomi, yaitu secara ekologi untuk melaksanakan rehabilitas hutan, usaha peningkatan ekonomi dengan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat melalui budidaya perikanan. Konsep silvofishery adalah salah satu jalan keluar untuk menjembatani konflik kepentingan antara peruntukan hutan lindung pantai dan juga peruntukan budidaya tambak udang atau ikan air payau. Yang ketiga ada tumpang sari. Pola tata ruang yang mungkin dapat memenuhi fungsi alamiah hutan lindung pantai tapi juga memenuhi kebutuhan lahan untuk penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat adalah bentuk seperti pola tumpang sari ini, di mana letak lahan hutan lindung pantai berselang-seling dengan letak lahan silvofishery yang tadi. Usaha pemenuhan lapangan kerja bagi masyarakat pesisir dalam pola tumpang sari ini dapat diwujudkan bila disediakan pula lahan yang dapat diusahakan untuk tanaman yang dapat dipanennya itu setiap hari, dengan cara melebarkan pematangan tambak udang atau bandeng dengan ukuran yang sesuai untuk budidaya tanaman lainnya. Yang keempat ada coastal agroecotourism kawasan pantai. Wisata merupakan aktivitas yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan manfaat ekonomi daerah konservasi di daerah pesisir. Jenis wisata pantai yang mungkin dikembangkan adalah ekowisata yang berdaya tarik aspek kehidupan pesisir pantai, yaitu misalnya yang berkaitan dengan kegiatan tumpang sari yang ada di lahan silvofishery tadi, atau penelusuran hutan mangrove di kawasan estuari, bisa juga dengan penelusuran jalur sungai menuju perairan laut, atau bisa digunakan juga sebagai pusat hidangan khas hasil laut dan juga mangrove. Dan yang terakhir, ini dilakukan dengan pengelolaan ekosistem estuari ini dilakukan dengan pendukungan penelitian dan juga kegiatan konservasi. Ekowisata berkontribusi secara langsung dan juga tidak langsung untuk penelitian dan kegiatan konservasi suatu kawasan. Kegiatan ekowisata juga mendukung pengetahuan dan perlindungan keanekaragaman hayati. Jadi kegiatan ekowisata tadi dapat mendukung penelitian dan juga kegiatan konservasi yang ingin dilakukan di kawasan estuari.